Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di kelas biologi. Kali ini materi kita adalah tentang porifera. Porifera merupakan kelompok hewan yang menetap atau sesil di dasar perairan. Tubuh hewan ini mempunyai pori atau lubang-lubang kecil yang disebut ostium. Porifera termasuk hewan diploblastik. Oleh sebab itu, hewan ini tersusun atas dua lapis sel. Lapisan luar tersusun oleh sel-sel epitel sederhana yang disebut pinakosit. Sementara itu, di lapisan bagian dalam tersusun oleh sel-sel berleher disebut sel koanosit. Koanosit mempunyai flagela, vakuola, dan nukleus. Di antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoglia. Sistem kanal atau saluran air pada porifera dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Tipe askon, 2. Tipe sikon, dan yang ketiga tipe leukon atau ragon. Tipe askon. Tipe askon merupakan tipe saluran air sederhana, di mana air masuk melalui pori yang pendek, kemudian lurus ke spongosel atau rongga tubuh, kemudian keluar melalui oskulum. Contoh tipe askon terdapat pada Leucoselenia. Yang kedua adalah tipe sikon. Tipe sikon merupakan porifera yang mempunyai dua tipe saluran air, tetapi hanya radialnya yang mempunyai koanosit. Air masuk melalui pori ke saluran radial yang berbinding koanosit, spongosel, kemudian keluar melalui oskulum. Yang ketiga adalah tipe ragon. Tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran air yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoglia yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Koanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang-cabang, keluar melalui oskulum, misalnya Euspongia dan Spongida. Spons laut memang terlihat seperti tanaman aneh, padahal spons termasuk hewan. Spons adalah hewan multiseluler paling sederhana di dunia. Mereka hidup di dasar laut. Mereka menempel di lantai laut dan tidak pernah bergerak karena mereka tidak bisa berjalan atau berenang. Beberapa spons memiliki warna-warni yang indah dan menarik, sementara yang lain tidak. Spons juga memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran. Ada spons tabung, spons vas, spons drum, spons tali, dan spons krak. Spons bisa hidup di air dingin hingga daerah tropis. Di daerah karang, spons mendominasi daerah dasar laut. Salah satu spons yang mudah dijumpai di karang adalah spons yang berbentuk drum atau tong. Spons ini memiliki ukuran yang melebihi manusia. Meskipun spons tidak dapat berjalan atau berenang, mereka dapat mencari makan dengan cara menyaring plankton yang berenang di air. Spons memiliki pori-pori kecil yang disebut ostia yang mengarah ke sistem kanal dalam dan akhirnya keluar ke lubang yang lebih besar disebut oskula. Di dalam kanal spons, setiap ruangan dilapisi dengan sel khusus yang disebut sel koanosit atau sel kerah. Sel kerah memiliki lengket berbentuk corong dan cambuk seperti rambut yang disebut flagellum. Sel kerah memiliki dua fungsi, yaitu mengibaskan flagela ke depan dan belakang seperti kipas untuk memindah air melewati spons. Air membawa masuk nutrisi dan oksigen dan membawa keluar zat yang tidak digunakan serta karbon dioksida. Kedua, kerah lengket dari sel mengambil beberapa plankton sebagai makanan yang terbawa oleh air yang berukuran sangat kecil seperti bakteri. Mereka mungkin tidak terlihat seperti dapat melakukan banyak aktivitas, tetapi demonstrasi sederhana akan menunjukkan keefektifan spons memompa air.
Dengan menyemprotkan pewarna di sekitar bawah spons, kita dapat mengamati di mana air bergerak di dalam spons pewarna sebagai petunjuknya. Hanya dalam hitungan detik, pewarna dipompa melalui spons bersama air. Ternyata spons dapat memompa air dengan baik dan juga penyaring yang baik. Plankton yang masuk bersama air tidak akan kembali melalui oskulum. Spons tabung bahkan lebih menarik untuk diamati. Mereka memompa pewarna dengan sangat cepat sampai terlihat seperti kumpulan asap mini. Selanjutnya adalah spons drum atau tong yang besar dan kuat. Apa yang akan dilakukan monster besar ini? Butuh waktu beberapa detik supaya dapat menembus spons, tetapi kemudian keluar seperti asap di cerobong. Sel kerah melakukan pemompaan yang bagus di spons ini. Karena spons tidak dapat berkumpul bersama untuk bereproduksi, spons bertelur dengan cara yang mirip dengan karang. Sperma dilepaskan ke air oleh spons jantan dan menemukan jalan menuju spons betina, kemudian pembuahan terjadi secara internal. Kemudian larva berukuran kecil dilepaskan dari spons betina dan berenang di air sebagai plankton untuk beberapa hari. Dan pada akhirnya akan mendarat, menempel, dan mulai tumbuh. Spons tidak memiliki banyak predator karena tidak banyak mengandung nutrisi di dalam spons dan mereka sulit untuk dicerna. Oleh sebab itu, sangat sedikit hewan yang memakan spons. Tetapi ada sesuatu yang jelas sedang memakan spons ini. Seekor penyu laut adalah pelakunya. Penyu merupakan salah satu predator utama spons bersama dengan beberapa spesies ikan dan invertebrata lain seperti siput laut.